Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau duduk yang manis, kita mau memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita akan bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita duduk yang manis, tidak boleh berisik ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan Kavin di sini. Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya ya. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah dalam sekolah minggu kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan dan adik-adik semua yang akan mendengarkan. Biarlah kiranya kami boleh mendengarkan dengan baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan, ajarkan kepada kami. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja dan kami rindu Tuhan, kami boleh diberkati melalui pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Ya, itu ceritanya mengenai tiang awan dan tiang api. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita bersama-sama menyaksikan ya tayangan video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Komik Alkitab Anak, Tiang Awan dan Tiang Api. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik, ya, Tuhan menyayangi ya bangsa Israel. Tuhan juga menyayangi kita semua, anak-anaknya
yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh hidup ya di dalam Tuhan. Tuhan juga sangat menyayangi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan pun akan selalu menyertai kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung menyertai kita adik-adik ya, seperti pada waktu bangsa Israel ya, pada zaman dulu bangsa Israel mereka bisa melihat secara langsung Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api. Tetapi adik-adik ya, Tuhan menyertai kita ya melalui Roh-Nya yang kudus ya, melalui Roh Kudus Tuhan, yaitu Roh Tuhan sendiri. Karena sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan menyertai kita. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan Dia juga ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel, yaitu apa? Allah yang menyertai kita. Nah, adik-adik ya, kita akan selalu dituntun, disertai oleh Tuhan. Tuhan akan selalu mengarahkan kita ya pada jalan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang jalannya lurus, ikuti jalan yang lurus ya. Jangan kita menyimpang atau belok ke kanan atau ke kiri, karena Tuhan ya akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar Tuhan mengarahkan kita atau menuntun kita? Yang pertama, adik-adik harus punya hubungan dengan Tuhan. Adik-adik harus selalu membaca firman Tuhan. Kemudian adik-adik juga, yang kedua juga harus berdoa kepada Tuhan, sehingga adik-adik bisa mendengarkan ya bagaimana Tuhan akan menuntun, menyertai, akan mengarahkan perjalanan kita adik-adik. Dan tuntunan Tuhan itu tidak akan pernah salah. Kalau adik-adik melihat ya, adik-adik naik kendaraan, misalkan dengan papa mama naik kendaraan pribadi, atau kita naik kendaraan ya dengan pak supir yang mungkin sedang tidak tahu jalan atau tidak tahu arah, maka sekarang ya mereka bisa punya penuntun ya melalui HP atau gadget ya. Dan kita suka mendengar adik-adik ya, ada perintah yang mengatakan 100 meter belok kanan atau 50 meter belok kiri. Tetapi adik-adik, sayang sekali ya, kadang perintah itu bisa juga salah ya adik-adik ya. Jadi tidak 100% benar. Tetapi adik-adik, kalau Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, mengarahkan kita, Tuhan pasti ya menuntun kita tetap di jalan yang benar. Untuk itu rajin membaca firman Tuhan ya adik-adik. Ya, kalau adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, bisa minta tolong papa mama untuk membacakannya adik-adik ya. Karena seperti dikatakan dalam Mazmur, ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi jalan kita. Demikian adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah untuk membiarkan kita berjalan sendiri. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita adik-adik. Dan Dia tidak akan pernah sekali-kali pun atau tidak pernah sedikit pun atau sebentar pun meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Adik-adik, demikian pelajaran kita pada hari ini mengenai bangsa Israel ya. Sudah dituntun Tuhan, disertai Tuhan dalam tiang awan dan tiang api. Biarlah kita juga mau belajar percaya bahwa Tuhan juga selalu menyertai kita ya, anak-anaknya, karena Tuhan juga sayang kepada kita. Untuk itu adik-adik, kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan ya, kemanapun adik-adik pergi ya, dimanapun adik-adik berada, apapun yang akan dilakukan ya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta ya kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menyertai, untuk selalu melindungi dan menjaga kita, apalagi di tengah pandemi virus corona ya adik-adik pada saat ini. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, sebagai ayat hafalan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5.
Ibrani 13 ayat yang kelima. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini adik-adik. Kiranya boleh menjadi berkat ya untuk kita semua. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Tuhan akan selalu menyertai kami dan tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam kesehatan, dalam pendidikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami rajin untuk membaca, merenungkan firman-Mu setiap hari, juga selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ma Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ma Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
memberkati. Sampai ketemu